Ya. Kali ini disajikan oleh Ustazah Haja Marlina, Ustaz sendiri dan Ustaz Taufik. Implementasi demokrasi dalam kehidupan. Sesuai dengan judulnya, banyak nanti yang akan kita bahas. Sekarang perhatikan dulu video yang ada di depan ini. Kalau ada yang perlu ditulis, silakan ditulis. Hadir untuk. Contoh-contoh kegiatan demokrasi di Indonesia. Lingkungan keluarga. Nah, ini contoh demokrasi dalam lingkungan keluarga. Berlaku adil antara anggota keluarga, mengerjakan tugas rumah sesuai peranannya, mendahulukan kepentingan bersama, mengatasi masalah dengan musyawarah, dan lain sebagainya. Lingkungan sekolah. Menerapkan jadwal weekend harian, tidak ada sikap diskriminasi antar siswa, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lain sebagainya. Lingkungan masyarakat. Ikut dalam menjaga keamanan dan ketertiban seperti berpartisipasi dalam program malam, gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekitar, menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, memiliki sikap penuh rasa dan menghormati antar sesama. Lingkungan negara. Berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak. Pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat. Pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi rakyat. Oke. Demokrasi secara sederhana adalah sebuah tindakan yang akan didasari pada nilai-nilai demokrasi. Kemudian sikap perilaku demokratis ini sendiri akan dapat melakukan pendukungan terhadap pelaksanaan dari prinsip demokrasi. Nanti ada yang paling penting diberi waktu, kalau ini kita lewatkan aja. Nah, ini ada beberapa hal. Perilaku demokratis pada umumnya juga akan terbentuk ke dalam berbagai macam hal seperti di bawah ini. Anda cukup baca aja dalam hati, silahkan dilihat ke depan. Gak usah ditulis, baca aja dalam hati. Daya saja dia. Oke, satu belakang. Nah, nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, nilai-nilai demokrasi yaitu kebebasan menyatakan pendapat. Nah, di sini kita semua berhak untuk menyampaikan pendapat. Walaupun mungkin ada yang tidak setuju ataupun setuju, yang jelas kita punya hak untuk menyampaikan pendapat. Yang jelas pendapat yang kita sampaikan itu harus sesuai dan mendukung apa yang akan kita lakukan. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin oleh undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Ya, jadi jangan diam saja, perlu kita bersuara, menyampaikan pendapat. Sudah? Poin pentingnya aja ya. Oke, yang kedua. Nah, ini contoh penerapan dalam kehidupan untuk keluarga. Kami bisa bercontoh, apa contoh penerapan demokrasi dalam keluarga? Ayo. Pernah nggak menerapkan demokrasi dalam keluarga? Misalnya mau menentukan liburan kemana? Ya, oh Marsha maunya ke sini, oh Mama mau ke sini, Papa mau ke sini, ya itu dia contohnya. Terus selanjutnya di tempat kerja. Nah, ini misalnya kita nanti membuat kegiatan apa untuk siswa. Oh nanti acara ini kita buat ini ya, lomba ini, itu namanya demokrasi. Dan yang satu lagi di sekolah, nah ini dia. Nah, kira-kira apa contoh penerapan dalam lingkungan sekolah? Tadi sudah ada. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Oke, lanjut Ustaz.
Yang kedua, kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Ya, berkelompok di sini bukan berarti memisahkan diri dari yang lain. Ya, ada kelompok organisasi banyak macamnya. Dalam kehidupan masyarakat itu banyak. Kalau di sekolah salah satunya OSIS, ya itu berkelompok. Ada lagi seksi-seksi dan segala macamnya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, contoh sikap. Ini rapat sosis biasanya tahu dia. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Nah, kebebasan berpartisipasi ini ada 4 macam. Yang pertama, pemberian suara dalam pemilihan umum. Kalau kita di sekolah itu pemilihan ketua OSIS, ya, itu kita berhak untuk berpartisipasi. Semua warga sekolah itu berhak dan sangat dianjurkan untuk ikut berpartisipasi. Yang kedua, adalah bentuk partisipasi yang disebut melakukan hubungan atau kontak hubungan dengan pejabat pemerintah. Kalau kita di sekolah, kita harus kenal dulu siapa sih calon ketua OSIS, ya. Oh ini, kita harus kenal kira-kira programnya bagaimana, bagus, mendukung atau sesuai, itu hak kita untuk memilih siapa yang akan kita pilih nantinya. Oke, Ustaz. Yang ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Nah, maksudnya gini, misalnya kalau kita di sekolah OSIS buat program ini, ada suatu program dan rasanya menurut kita nggak cocok, kita boleh berprotes. Ketua OSIS, mohon maaf, menurut saya kegiatan ini kayaknya kurang cocok. Bagaimana kalau kita ganti dengan kegiatan ini segala macam? Kita berhak untuk menyampaikan protes, diterima atau tidak itu kita kembalikan kepada ketuanya. Yang jelas kita sudah belajar untuk berdemokrasi. Kalau dalam kehidupan itu contohnya ada demo segala macam, ya. Oke, yang keempat. Nah, itu dia, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik, mulai dari kades, lurah, bupati. Kalau kita di sini OSIS, ada yang mencalonkan sebagai wakil atau ketua kepala seksi ini segala macam, itu boleh. Kita berhak untuk berpartisipasi dan mencalonkan diri. Itu adalah hak Anda semuanya. Nah, ini yang keempat, kesetaraan antar warga merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Maknanya di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ini dia anak orang kaya, ini anak darah biru, ini orang pintar, ini nggak boleh. Kita semua ada kesetaraan antar warga. Kalau kita di sekolah ada kesetaraan kita antar sama siswa. Kita semua berhak, ya. Jangan dibeda-bedakan. Oh, ini anak ini harus dia dipilihkan. Semua kita berhak kalau kita memang mampu dan bisa untuk menanggung amanah yang akan kita ajukan tersebut. Jika rasa percaya tidak ada, maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Maksudnya di sini kalau kita di sekolah itu OSIS, kalau kita siswa yang lain tidak mendukung kegiatan OSIS, akan sulit untuk menjalankan kegiatan yang sudah didukung, yang sudah dipersiapkan oleh ketua OSIS tersebut. Jadi kita harus percaya bahwa ini insya Allah bagus buat kita semuanya. Oke, nanti. Nah, ini dia kerjasama, ini yang poin pentingnya salah satunya itu. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Seperti contoh sederhana aja, kalau kita di kelas, ini anak-anak menghias kelas ini butuh kerjasama. Ada warga itu yang gampang dipimpin tapi sulit dipaksa. Ada yang gampang diperintah tapi sulit diperbudak. Ya, itu menurut Zahroni 2001 halaman 8. Sebagai warga dari masyarakat demokratis, masing-masing warga dengan sukarela senantiasa taat pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita di sekolah, aturan-aturan yang sudah ada kita usahakan laksanakan sebaik mungkin. Sebenarnya itu yang umum. Kalau kita nanti tidak terpilih ketua OSIS, misalnya si A, kita harus dukung, harus siap, ya.
Jangan kita baca-baca lagi. Oh, kenapa nggak si B, harusnya si B ini, jangan ya. Selanjutnya menjadi pemimpin yang menghargai pendapat rakyat. Kalau Anda nanti terpilih, hargailah pendapat teman-teman yang lain. Mempunyai rasa integritas dan kejujuran, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi.